Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat datang di presentasi bisnis plan gorengan dan minuman. Nah, ini adalah presentasi saya yang pertama, yaitu untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Regina Sidaputar dengan NIM 23129302, Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Padang. Yang pertama, saya akan bahas tentang latar belakang. Yang pertama yaitu analisis pasar. Analisis pasar yang saya akan bahas hari ini adalah sesuai topik yang ingin saya gunakan sebagai peluang usaha, yaitu tentang gorengan dan minuman. Analisis pasar ini, gorengan menjadi populer karena rasa yang enak, harga yang terjangkau, dan ketersediaan yang mudah. Gorengan juga merupakan snack yang diminati oleh banyak orang, berpeluang untuk menjadi peluang wisata. Minuman yang penting juga ikut sebagai peluang usaha ketika kita menjual gorengan. Oleh sebab itu, saya menambahkan minuman sebagai peluang usaha saya. Yang selanjutnya yaitu produk dan layanan. Biasanya, bahan makanan yang digunakan untuk membuat gorengan adalah tepung terigu, tapioka, atau bahan lain yang dicampur dengan air atau bumbu-bumbu. Adapun jenis gorengan yang saya buat misalkan antara lain tahu isi, tempe mendoan, bakwan, risol, pisang goreng. Rencana operasional adalah yang saya akan lakukan adalah dengan berlokasi di sekitar kampus UPP 3. Waktu jualan yang saya perkirakan adalah mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Langkah-langkah umum dalam pembuatan gorengan bisa dibaca di sini, yaitu menyiapkan semua bahan yang diperlukan seperti tepung terigu, air, ragi, gula, garam, minyak, dan bahan tambahan lainnya sesuai resep yang Anda gunakan. Yang kedua, yaitu mencampur bahan tepung yang tadi itu ke dalam wadah yang besar. Aduk rata hingga membentuk adonan yang lembut dan kalip. Anda juga dapat menambahkan bahan tambahan seperti telur dan rempah-rempah sesuai selera. Yang selanjutnya yaitu biarkan adonan istirahat selama beberapa waktu, yaitu sekitar 1-2 jam. Untuk memberikan waktu bagi ragi untuk mengembangkan adonan tersebut. Selama proses fermentasi, adonan akan mengembang dan menjadi lebih ringan. Nah, selanjutnya, setelah adonan mengembang, Anda dapat membentuk sesuai jenis gorengan yang ingin Anda buat, yang ingin dapat kita buat. Yaitu, misalkan ketika saya ingin membuat donat, kita dapat membentuk donat seperti biasanya. Dan selanjutnya yaitu setelah itu kita membentuk bahan-bahan tersebut, kita itu memanaskan minyak dalam wajan penggorengan hingga wajan itu panas. Selanjutnya setelah matang, setelah kita merasa panas minyak tersebut, kita memasukkan gorengan. Kemudian setelah matang gorengannya, kita angkat dan tiriskan minyak tersebut. Gorengan dapat disiapkan langsung atau ditambah bahan seperti gula, saus, atau kebutuhan lain sesuai dengan selera. Nikmati gorengan yang hangat untuk mendapatkan rasa yang terbaik. Seperti itulah langkah-langkahnya. Jadi, ketika saya nanti membuat sebuah peluang usaha, saya akan membuat langkah-langkah kurang lebih seperti itu. Dan untuk minuman, nanti akan dibuat dengan cara menyiapkan minumannya, memblender minumannya, dan memasukkan ke dalam wadah hingga memberikan kepada para pembeli yang ingin membelinya. Saya ingin memberikan harga, yaitu harga gorengan 1 yaitu 1.000, harga minuman yaitu 5.000. Nah, di sini saya membuat harga gorengan itu sama rata karena tepung yang digunakan tadi itu sama saja hingga modalnya nanti itu tidak banyak.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang rencana pemasaran saya. Rencana pemasaran itu yang pertama yaitu melalui foto gorengan di sosial media dengan semenarik mungkin. Kemudian, mengupload varian minuman yang tersedia di media sosial. Yang selanjutnya, mencari apakah gorengan yang tren. Maksudnya di sini adalah gorengan itu apakah dia apa yang biasa dibelikan orang atau bentuknya yang berbeda. Saya akan membuatnya seperti itu, walaupun dengan bahan dan cara yang sama. Yang selanjutnya, target kalangan pada mahasiswa dan siapapun itu, mau itu anak-anak, mau itu orang dewasa. Selanjutnya, dengan harga gorengan yang relatif murah dan minuman yang murah. Harga gorengan yang Rp1.000 itu termasuk relatif mudah, dan minuman yang harga Rp5.000 itu merupakan standar, tetapi itu sudah termasuk murah. Selanjutnya, dengan mempromosikan tadi ke teman dan kenalan. Saya sebagai mahasiswa sudah mempunyai relasi yang ada di tingkat asal angkatan, kakak tingkat, dan sebagainya. Jadi saya dapat mempromosikan bahan dagangan saya kepada mereka. Yang selanjutnya saya akan bahas tentang SWOT, minuman dan gorengan. Analisis SWOT dari ide usaha menjual minuman, gorengan, dan makanan. Yang pertama yaitu saya membahas tentang S, strength atau kekuatan kelebihan. Strength merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Pada ide bisnis yang sudah saya rancangkan, saya harus mempersiapkan produk kekinian atau produk yang diminati oleh mahasiswa, yaitu makanan, minuman, cemilan seperti gorengan. Setelah saya sudah mempersiapkan ide bisnisnya, selanjutnya saya akan mulai mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat bahan-bahan tersebut. Bahan yang dipilih adalah bahan yang terbaik yang pernah saya temui. Barang yang saya jual nantinya merupakan makanan dan minuman yang diminati oleh mahasiswa, karena target utama saya itu mahasiswa, karena saya tinggal di lingkungan mahasiswa. Selanjutnya yaitu yang kedua, weakness atau kelemahan. Weakness merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh negatif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Kondisi yang saya alami dalam membuka usaha ini adalah tidak adanya modal untuk memulai usaha. Belum ada pengalaman memulai usaha seperti ini. Orang tua saya mempunyai usaha, tapi bukan usaha seperti yang saya rencanakan ini. Itu adalah weakness atau kelemahan saya yang untuk memulai peluang usaha ini. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Opportunities merupakan situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Dengan kurangnya peluang yang saya dapat dalam memulai bisnis ini adalah dengan kurangnya jualan di daerah kampus, membuat usaha ini dapat berkembang karena banyaknya mahasiswa pengen kulineran ketika selesai perkuliahan. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Threat merupakan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang bisa menghambat laju perkembangan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Ancaman yang saya dapatkan ketika mulai usaha ini adalah ketika suatu banyak penjualan yang sama dengan apa yang saya jual, maka usaha bisa berkurang peminatnya. Waktu perkuliahan juga menjadi ancaman. Bekerja sambil berkuliah adalah hal yang sangat memerlukan manajemen waktu yang baik. Ketika usaha mulai berkembang, tapi jadwal kuliah yang padat, maka saya memprioritaskan kuliah. Tapi ini juga bisa diatasi ketika saya mempunyai partner yang bisa membantu saya. Dan menurut saya mempunyai kedepannya saya akan mencari partner saya dalam membuka bisnis ini, karena memulai bisnis itu untuk saya sendiri
yang ketika saya juga sambil kuliah itu merupakan tantangan bagi saya. Selanjutnya resiko bisnis. Nah, terakhir yang saya bahas ini adalah resiko bisnis. Yang pertama itu adalah persaingan yang ketat karena ada beberapa lingkungan kampus yang menjual hal yang sama. Ada yang menjual apa yang saya rencanakan tersebut dan mungkin emang banyak peminatnya sudah ke sana. Dan ketika saya memulai bisnis ini, kemungkinan bisnis nanti saya harus mempromosikan yang terbaik untuk para pelanggan tertarik dengan bisnis saya. Yang kedua yaitu selera konsumen yang berbeda. Selera konsumen yang berbeda di sini maksudnya itu bahwa tidak semua orang ingin memakan gorengan. Kita harus membuat varian gorengan yang dapat tertarik untuk orang membeli barang dagangan kita. Itu termasuk resiko untuk bisnis ini. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada musim atau acara khusus. Misalnya, penjualan saya untuk hari ini itu tidak ada, padahal jadwal kuliah saya itu tidak ada juga. Tetapi pada suatu waktu penjualan gorengan saya itu meningkat karena ada yang tertarik dengan penjualan gorengan saya atau minuman itu, yang kebetulan di saat yang hal yang sama kadang jadwal kuliah saya itu padat. Dan jika jadwal kuliah saya padat pun, saya tidak padat pun, dan penjualan gorengan dan minuman saya meningkat, itu juga merupakan resiko bisnis karena resiko penjualan saya itu kadang bermusim-musim, kadang dia jadi kadang peminatnya banyak, kadang juga tidak. Oke, baik, sekian presentasi saya tentang tugas ini, tentang plan bisnis. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi bagi kita semuanya. Anjing. Bye.